Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Dia Pratiwi dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, NIM 72. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menganalisis fungsi produksi frontier stokastik Cobb Douglas. Let's go. Yang pertama adalah menyajikan data. Ini sudah ada data dari 60 responden dengan 5 variabel X. Nah, ini respondennya kita ganti dengan angka terlebih dahulu. Kita ganti 1 sampai 4, terus langsung kita drag saja sampai ke bawah, sampai ke responden ke 60. Selanjutnya ini untuk datanya semuanya kita drag dan juga kita akan copy untuk mempermudah mengubah menjadi len atau log. Kita kopas di sini dulu. Nah, setelah dikopas, untuk yang data ini kita ubah menjadi len. Nah, caranya sama dengan ln buka kurung, kita klik datanya, terus kita tutup kurung, di enter. Nah, ini kita drag saja, di drag sampai ke bawah agar data-data tersebut berubah menjadi len semua. Setelah data tersebut berubah menjadi len, kita copy data tersebut dan kita buatkan file Excel baru untuk khusus data tersebut. Jadi kita copy, kita buatkan file baru, kita kopas di sini. Setelah itu kita samakan 0 di belakang koma itu ada 6 digit seperti ini. Setelah itu kita disimpan dalam folder yang telah ditentukan, dan juga untuk formatnya ini menggunakan teks MS-DOS atau TXT. Untuk penamaannya tidak perlu panjang-panjang, menggunakan 3 huruf saja, yakni EPP. Setelah itu kita simpan. Kita klik ya. Setelah disimpan, kita close semua file Excel-nya dulu. Lalu selanjutnya kita buka folder yang tadi sudah ada. Nah, txt ini formatnya kita ubah menjadi DTA. Jadi namanya tetap tapi formatnya kita ubah menjadi DTA. Seperti ini. Nah, ini diklik ya. Setelah itu kita masukkan ke frontier. Setelah muncul ini kita masukkan sesuai instruksi. Nah, untuk yang pertama ini kita klik T. Kita enter selanjutnya 1. Ini kita isi nama dari file tersebut, epp.dta. Kita enter. Selanjutnya ini epp.out. Selanjutnya ini diklik 1. Ini yes. Ini 60. Selanjutnya ini 1. Ini klik 60. Ini ada 5. Selanjutnya ini yes, dan ini no. Terus kita enter. Setelah itu akan muncul hasil outputnya. Kita klik dan kita dapat mengetahui output yang dihasilkan seperti ini. Setelah hasil output tersebut keluar, maka kita dapat menginterpretasikannya sesuai hasil-hasil yang telah didapat. Yang pertama adalah uji kode LR test. Dari hasil output yang telah didapat, diketahui bahwasanya nilai LR test adalah sebesar 0,6311 sekian, dan hal tersebut dapat kita lihat apakah di lapang terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Maka dapat disimpulkan hipotesis yang pertama adalah H0 tidak ada kasus inefisiensi di lapang, dan juga H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang.
Adapun cara untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis tersebut adalah dengan cara membandingkan kode LR test dengan nilai tabel dari kode PALM dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, yakni 5,138. Dan dari nilai tersebut menunjukkan bahwasanya nilai LR test lebih besar daripada nilai kode PALM, sehingga H1 diterima, yang memiliki arti terdapat kasus inefisiensi di lapang. Yang kedua adalah uji nilai gamma. Nilai gamma menunjukkan nilai error term karena inefisiensi teknisnya. Dari hasil output yang telah dihasilkan, kita menggunakan derajat kesalahan sebesar 5%. Maka T tabelnya adalah 2,004879 dan nilai gamma sebesar 17,19. Maka nilai T hitung ini lebih besar daripada nilai T tabel, yang mengartikan bahwasanya 94,93% error term yang disebabkan karena inefisien teknis, sedangkan 5,07% error term itu disebabkan oleh adanya resiko. Yang ketiga adalah uji pengaruh pada masing-masing variabel. Saya menggunakan alfa sebesar 5% dengan T tabel 2,004879. Untuk beta 1 ini signifikan, maka jika X1 tersebut dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Untuk beta 2 ini signifikan, maka jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,27%. Untuk beta 3 ini tidak signifikan karena T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Maka jika X3 ini dinaikkan sebesar 1%, maka output tersebut akan menurun sebesar 0,16%. Selanjutnya adalah pada beta 4 ini tidak signifikan, maka jika X4 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,17%. Dan untuk beta 5 ini juga tidak signifikan, maka jika X5 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,034%. Yang terakhir adalah uji efisiensi. Data hasil pada output ini menunjukkan tingkat efisiensi teknis, di mana jika nilai dari efisiensi teknis tersebut lebih besar daripada 0,8, maka dapat diartikan bahwasanya petani tersebut sudah dinyatakan efisien secara teknis dalam melakukan kegiatan produksi. Pada petani pertama, nilai efisien estimates sebesar 0,9091 ini lebih besar daripada 0,8, maka petani satu ini telah melakukan produksi secara efisien. Nah, untuk petani nomor 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, 44, dan 54 ini memiliki nilai efisiensi estimatesnya ini kurang dari 0,8, maka petani-petani tersebut belum melakukan produksi secara efisien. Adapun untuk rata-rata dari keseluruhan adalah 0,851, ini lebih besar daripada 0,8, maka rata-rata petani ini telah melakukan kegiatan produksi secara efisien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.